Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afif Diaudin, NGANIM 250024. Di sini eh, mau membuat form dan juga eh, perhitungan sederhana tentang kasir. Nah, di sini saya akan mencoba untuk membuat loginnya. Yang pertama yang kita lakukan adalah biar agak cepat, kita ini aja. Nah, ini gunanya ya untuk membuat HTML-nya lebih cepat aja ya. Nah, setelah itu kita agak ubah sedikit ini HTML. Kita jadikan gini. Nah, setelah itu kita bagian title. Nah, bagian title ini kita tulisi login. Karena untuk judulnya ya, judulnya kan login. Jadi kita pakai login. Sebentar, ini tak taruh di atas saja. Nah, ini metanya kita hapus saja, nggak terlalu berguna. Oke, sudah bagian sini. eh kita jajarin juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Tapi nggak apa-apa juga sih, terserah lah. Nah, di sini kita akan membuat skripnya ya, agar bisa untuk memanggil query-nya. Karena di sini materi kita adalah menggunakan query. Jadi di sini saya akan tulis script ya. Fungsinya script ini src sama dengan ini https query jQuery dot j oh https code jQuery dot jQuery dot com. Kita slash, kita jQuery lagi. hmm, 360 min dot js, karena ini penggunaan JavaScript juga ya. Oh ya, kita lupa untuk kita ini ya. Oh iya, stringnya lupa. Nah, setelah sampai CS ini kita tutup. Nah, gini. Sudah kan? Setelah itu kita buat stylenya. Di stylenya ini, bentar. Nah, kita bagian ini ya. Waduh, bentar, bentar, bentar. Di bawahnya script ya. Scriptnya kita taruh sini. Biar nggak ngerepotin, nggak berbanyak juga. Nah, kita bikin bodinya. Body, bentar, bentar. Stylenya belum. Style, pengasih ini aku. Style. Nah, setelah di style ini itu ada body. Ya, kita copy saja bodinya ini. Ctrl F, Ctrl V. Ya, di bagian stylenya ini aman, masih aman. Nah, setelah penggunaan body, ini kita kasih buka kurung di sini. Kemudian kita tulis di sini font family. Nah, ini gunanya untuk eh, fontnya. Kita kasih Arial bisa, Arial aja. Atau Times New Roman juga tidak apa-apa. Times New Roman ini. Nah, Bapak kita kasih ini. Nah, setelah itu setelah di bagian font, kita kasih di bagian background. Background. Oh, nah, backgroundnya.
Cek bentar. Oh iya, backgroundnya kita kasih ini ya. Eh, kita kasih F2 putih. Di sini kodenya tertulis F2 F2. Nah, setelah itu baru deh kita lanjutin di bagian boxnya. Dot box ini. Gunanya apa? Fungsinya apa? Fungsinya ini untuk membuat kotaan di tengah-tengahnya. Sebentar. Ini seperti ini ya. Nah, kita baca juga nggak apa-apa. Kalau mau. Nah, ini step aja. Setelah itu kita box ini. Kita width. Kita bawahnya. Kita width 300 ya. Kita besarnya 300 pixel aja. Kita pakai yang koma biasa. Nah, ini. Kita kasih margin juga. Nah, marginnya ini itu berukuran 100 pixel. Nah, tuh. Chrome, white, enter. Lalu paddingnya tak berikan 20 pixel. Nah, untuk border radiusnya, radius, di sini kita kasih 10 pixel. Nah, kita juga kasih box shadow biar ini jangan kita tambahin box shadow-nya 10 pixel. Kita kasih RGB, RGBA, kurung 0,0,0,0 dua. Ini untuk ketebalannya, shadownya. Setelah itu, kita di bagian input. Nah, input ini juga menggunakan ini ya, width juga ya. Kita kopas saja di sini. Eh, no phrase sama padding, kita perlu menggunakan paddingnya juga. Nah, di sini kita tinggal ngubah sedikit aja. Bagian ininya kita ubah lebih sedikit lagi. Seperti eh, ini tuh luasnya ya, luasnya. Nah, setelah padding kita kasih margin. Nggak urut nggak apa-apa sih. Penting tuh ada di sininya, guys. Pokoknya itu ada. Nah, ini jangan diautokan. Kita nolkan. Setelah itu kita kasih baton. Nah, ini gunanya untuk menambah itu tombol ya. Klik-klikan gitu, guys. Kita kopas aja ini. Ini tinggal ngubah sedikit aja kok. Ya, ya biar mempersingkat waktu juga. Nah, ini kita kasih width-nya ini 100. Setelah width-nya 100, padding-nya kita kasih 10, kemudian margin. Nggak ada margin sih. Seharusnya nggak ada margin karena ini button. Jadi
Cuman klik-klikan gitu. Kita kasih background juga. Background. Kita kasih warna. Oh, kok ini? Kita kasih warna blue. Ya, blue aja. Nah, setelah itu kita kasih tulisannya ini untuk tulisan pakai color ya. Jangan pakai font color. Soalnya pernah saya coba pakai font color itu nggak bisa. Oke, white. Kemudian ini border. Bentar. Oh, ada yang ngejanggal di sini ya. Nah, colornya itu ini apa? White. Nah, untuk border non karena sudah itu sudah tertera ya. Jadi ya ini dia untuk yang pertama sih bentar. Nah, sudah sampai sini. Kemudian di sini tuh kita kasih username bentar ya. Ini kan sudah di bagian login. Nah, di login ini itu pastinya kita memerlukan kayak modelannya username gitu buat masuknya ya sama password. Jadi kita tambahin di bagian ini sih. Nah, kita kasih di bawahnya body ini. Oh, bentar. Body yang tadi tuh, oh, enggak, bukan yang ini ya. Bukan body yang ini. Jadi kita bikin body lagi. Nah, di bagian sini tuh tambahin, kita akan tambahi ini.
Oke, kita di sini sudah berikan div juga kelas di sini. Nah, kemudian login juga. Nah, di sini login yang ini itu untuk teks username dan passwordnya. Dan juga yang button ini kita eh, untuk login ya, itu tombol login. Nah, yang ini itu menggunakan jQuery ya. Pastikan di sini itu ada ini guys. Nah, ini perlu banget. Kalau nggak gitu, jQuery kalian tuh nggak bisa nyambung gitu. Jadi nggak akan bisa dijalanin. Nah, ini untuk login sudah selesai. Kemudian, kemudian ini kita bikin lagi yang kedua. Kita taruh di dashboard. Tadi kan yang kita bikin nih yang login. Nah, sekarang kita kasih ke yang dashboard ini. Nah, ini kita seperti tadi untuk membuat HTML seperti biasa. Kita shift satu sama tab. Oh, bentar, belum keklik. Kita shift satu sama tab. Oh, bisa ya? Ini tak pindahin, tak pindah. Nah, apa sih? Nah, ini taruh bawah aja. Nah, maaf. Nah, biar nggak ganggu yang atas. Nah, di sini kita akan tambahin shift satu tab. Oh, nggak bisa ya? Shift tab satu. Tadi bisa. Nah, oke. Nah, seperti tadi, kita hapus saja yang meta charsetnya karena kita nggak gunain ya. Nah, setelah itu HTML-nya bahasanya kita hapus saja. Setelah head, kita kasih title. Title untuk yang kedua ini. Nah, title yang kedua ini. Kita kasih tulisan dashboard. Nah, sudah seperti ini. Kita lanjutin di bagian ininya, apa? Di bagian style. Nah, style ini kita taruh mana? Pastinya kita akan taruh di bawahnya si title ini. Oh, lupa, lupa, lupa. Pasti lupa. Nah, style kan gunanya untuk membaguskan ya. Baguskan. Nah, bodinya kita samain aja sama yang ini. Bentar, bentar. Kita kopas aja. Nggak lama-lama. Kenapa ini? Oh, aman sih, aman. Bentar, nanti kita perbaiki lagi. Ya wajar lah, orang ngekod ya harus berani salah lah ya. Wajar aja. Nanti kalau ada yang salah kita coba benerin. Di sini kita ini aja body, background. Ini kenapa ini? Coba kita pinjamkan tips. Bisa ya? Takutnya ada yang salah. Memang gini. Background. Iya, mungkin memang kayak gini ya. Makanya step white gitu aja. Mas.
Nggak muncul. Harusnya nggak usah pakai ini deh. Bentar, bentar, bentar. Nah, kayaknya. Nah, setelah itu, eh, setelah di body, tentunya kita akan melanjutkan di boxnya, di kotaannya ya. Di box. Ini ada tadi ya, di bagian loginnya ada. Nah, itu kita samain aja. Kita bahas sedikit aja nanti. Biar cepet, nggak banyak waktu. Bentar, bentar, ini ada yang janggal ini. Kopas lagi. Harusnya bisa sih. Ntar, ininya harusnya di sini. Nah, di bagian yang ini kita kasih, waduh, kita kasih sih, bentar, kita kasih ini sini aja deh, biar nggak bingung. Oh, kehapus ya, maaf, maaf. Oh, ini belum kita kasih tutup, guys. Makanya kok belum itu. Nah, baru bisa lanjut. Kayaknya ada yang aneh. Nah, kita sudah menemukan permasalahannya. Nah, ini agak senang sedikit kita. Nah, di bagian white ini, box ini, kita perlu namanya background. Backgroundnya pasti eh, di sini, di sini white ya. Kita ganti, kita ganti aja biar agak bagus. RGB. Nah, ini pakai RGB aja. Ini tadi sudah saya catat 178, 150, kemudian 174. Jadi warnanya itu akan berubah jadi warna ungu keputihan gitu loh. Ya, saya ingin warnanya seperti itu. Nah, kemudian untuk bagian padding, paddingnya kita kasih 30. Nah, untuk bagian width, kita kasih 400. Ini untuk luasnya. Nah, untuk margin, kita autokan aja. Margin kita auto. Kemudian untuk border radius, 10 kali. Kemudian box shadow, kita kasih 0,5 pixel. 5 X. Nah, yang bagian ini nah, kita kasih 20 X. Nah, setelah berapa X, ya ini warnanya sudah hitam ya. Setelah itu kita di div ya. Bagian ini berarti di bagian bodinya kita kasih div. Kita samain aja, nggak apa-apa. Biar cepet gini itu. Kita div class box ya, div class box. Ini dashboardnya di sini. Oke, sampai sini aja. Bentar, memang agak lama. Nah, setelah di ditaruh di sini di flashboardnya, terus ini loginya kita ganti dashboard karena yang di atas tadi dashboard. Nah, setelah dashboard kita kasih tulisan di sini. Kita kasih tulisan, ya pakai P ya. Ini untuk seperti teksnya kita kasih tulisan selamat datang. Selamat datang di di web saya.
Oh ya, kita kasih P tutup juga. Ini backslash. Nah, kita kopas aja karena kita mau bikin yang lainnya. Ctrl V. Kemudian, kemudian kita ini kenalan wes. Perkenalkan nama WA Pip. Setelah itu kita taruh lagi NIM saya. Nggak akan saya taruh gambar di sini karena saya tidak ingin publikasikannya. Ini sudah ada gambar saya di sini tuh di rekaman. 2504 111 Oh, satunya kebanyakan. 0024. Ini nih saya di kuliah. Setelah itu kita kasih div tutup. Ya ini kan div kelasnya ya. Nah, kita kasih div tutup div. Nah, ini div tutup. Nah, setelah div tutup selesai. Ini di bagian dashboardnya ya. Setelah itu kita akan coba ke bagian kasir. Nah, di bagian kasir ini kita perlu sekali menggunakan perhitungan juga di sini ya. Ada operatornya juga harusnya. Jadi kita ginikan aja. Seperti tadi, ketik HTML, shift satu tab. Oh, bentar, bentar, bentar. Shift satu tab. Nah, kita hapus nih namanya meta charset ini, nggak dibutuhin. Nah, di title ini kita kasih yang namanya, oh bentar, ini nggak, itu ya, bentar, ini bahasanya nggak usah. Nah, kita kasih titel nota warung di sini. Nota warung, kayak mesin gitu. Nah, setelah itu kita kasih script. Ini wajib ini ya. Ini script. Nah, saya samakan terlebih dahulu script src sama yang ini berarti ya sama pakai jQuery. Kita kopas saja deh. Lupa kalau ini juga pakai. Oh, sudah semua ya. Sudah semua. Baru kita taruh di bagian kasir. Di sini kita hapus, kita Ctrl V. Itu aja. Setelah itu kita bagian style. Style ini diperlukan juga karena kita mau buat seperti tadi body-body gitu isinya. Nah, biar jadi bagus. Kita kasih samain aja ya. Kita akan samain aja di sini. Ctrl C, kita Ctrl V, bagian style sini. Nah, di sini kita kurang satu, makanya kok warnanya gini. Nah, kita kurang titik birunya. Kita enter. Nah, setelah itu kita kasih dot box. Oh ya, sudah ada ya di bagian ini. Ini yang kita bikin tadi. Nah, kita samain bagian kasir, kasir. Waduh, bagian kasir. Nah, kasih ini nanti kita ubah. Nah, sekarang aja deh kita ubah. Di sini saya mau fontnya ganti Arial. Arial. Nah, Arial aja. Nah, setelah itu warna nggak apa-apa. Nah, sama kita ganti width-nya ini 350. Setelah itu marginnya masih tetap 100. Warna juga masih, padding juga masih. Box shadow nggak usah sih, nggak usah diganti.
Nah, kita langsung di bagian input ya setelah ini. Input. Oh, pas lagi. Karena nggak bisa jauh ya bagian ini. Kita input, lalu kita width juga ininya. Nah, ini kita ganti select. Kenapa? Di sini kita mau memilih, melakukan pemilihan. Jadi harus menggunakan select. Nah, input. Bentar. Width, input with select. Sip, bentar. Kita kasih tutupnya di bagian bawah sini. Nah, ini tetap kita 100, margin juga 100, width juga select kan, bener kan? Nah, sudah. Kita lanjutkan yang bawah, bagian bawah. Nah, kekerung. Nah, di sini kita kasih button, ya. Ini dia. Nah, setelah itu, waduh, berapa nih? Nah, itu di login, bagian login, udah, bentar, bagian. Nah, di sini kita kapas lagi. Mohon maaf ya, kita kopas lagi biar cepet ngerjaannya ini loh. Ah, V, sudah. Jika sudah, kita cek. Nah, ini kita kasih background hijau biar gak sama ya. Kita kasih green gitu aja wis. Green. Nah, colornya white juga, bordernya none. Nah, setelah itu di bagian bawahnya kita kasih div juga di bagian bodinya tentunya. Sini. Di sini kita kasih div class box yang mana itu di bagian ini. Nah, kita samain aja dulu. Ntar, nanti kita ubah sedikit-sedikit gitu aja. Oh, biar nggak bingung. Karena yang karena ini itu mencakup isinya ya. Isinya kalau nggak kita styling apa nggak kita atur, itu akan bisa banget. Ini kita kasih nah kita kasih nota warung. Nota warung. Oh, harus sama ya? Oh iya. Ini punya kecil ya. Punya saya di atas kecil. Di sini. eh nah, di bagian ini kita tambahin label. Label. Biar ada tulisannya nanti ya. Nanti saya tunjukin. Kita tulisin menu. Nah, ini kita membuat menu makanannya ini. Menu yang kita jual aja, apa aja gitu. Ikan, apa. Nah, setelah menu kita kasih select. Select ID itu sama dengan string menu. Oke. Oh, bentar, tunggu itu. Nah, ID. Oh, bukan gini, maaf. Nah, sama dengan ID sama dengan menu. Ini kita kasih. Oh, nggak usah sel ini ya. Ya, gini dulu. Nanti kita select, kita taruh bawah lagi, nggak apa-apa. Lalu kita kasih option, pilihan. Option value. Nah, di sini tuh buat nilainya, makanannya. Kita kasih 3.000 buat mie instan. Oh, mie in, bentar, mie instan. Nah,
Masih ini. Oh, oh iya, 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 benar, 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 benar. Tahu, tahu, tahu. Oh, ini sih. Bentar ya, bentar. Option mie instan. Bentar. Menu, value, kemudian ini kan. Nah, kemudian kita pakai mie instan di sini ya. Ya benar. Begini. Nah, kita kopas saja. Taruh bawahnya. Kopi, kita ganti kopi ya di sini. Di tugas Pak Ojol. Kopi. Lima ribu lagi. Ini harga berapa? 4.000. 4.000 roti. Roti. Roti lagi. Nah, kita kasih teh. Teh di sini harganya 2.000. Oke, jika sudah, kita tambahi bagian ini, label. Hmm. Nah, di sini tuh harga. Harganya tuh kita munculin. Barulah ini untuk inputan user. Input. eh Input type sama dengan teks. Karena ini berbentuk teks ya, bisa yang lain harusnya. Oh, bentar. ID sama dengan harga read only. Nah, barulah kita gunain label jumlah. Kemudian kita input lagi. Input type number. Oh, sama dengan dulu. Oh, kita belum kasih ini ya. Belakangannya. Nah, type unknown. Nanti sama dengan jumlah. Nah, setelah itu kita enaknya lanjut. Iya benar. Nah, kita membutuhkan button ya. Button buat diklik. Nah, sama dengan hitung. Di dalam sih. Hitung. Nah, hitung kita gini kan. Kita hitung sama dengan button kan. Sudah. Nah, kita lanjutin lagi. H3. Bentar. H3. Hitung 3. Baru kita kasih total. ID sama dengan. Oh ya. Nah, ini untuk penjumlahannya. Harusnya. Oh, gini, gini, gini. Bentar, bentar. Bagian sini kita kasih. Ini. Oh, waduh, waduh, waduh. H3 ID sama dengan ID. Oh, sama dengan slash H3 sih harusnya. Iya. Habis bagian ini, guys. Oke. Kita gunain div lagi nih. Oh iya, slash div-nya kita belum taruh tadi. Slash div. Taruh. Baru script.
Ya, sama skripnya juga skrip. Nah, yang ini. Oh, udah proses. Nah, sini kita akan menginputkan ininya, ya, apanya? jQuery-nya menggunakan dolar pastinya. Nah, kita lanjutkan dan ini oh di bagian ini kan eh, nah di bagian H3 ini bentar. Ah, maaf saya keliru, sama aja sih saya ini. Nah, di sini itu saya menaruhkan eh, ini itu dinamakan jQuery-nya. Jadi kalau kalian nggak bisa nggak ini nggak ada function script ini itu nggak akan bisa digunain. Nah, gunanya ini untuk merubah. Jadi semisal otomatis gitu loh. Jadi nanti saya menginputkan ini yang mie instan. Jadinya langsung berubah harganya dan langsung muncul. Nah, ini lihat harga. Ini untuk memunculkan harganya juga. Nah, ini. Nah, baru dihitung di sini. Dihitung di situ. Bentar, kita ingat kayaknya. Hmm, Ini sepertinya. Oh, ini perlu sih. Bentar. Oh, kayaknya ada yang error ini loh. Hmm, oke, oke. Kita selesaikan ini terlebih dahulu. Nah, setelah itu if kita taruh nih, jika if harga itu sama dengan kosong atau jumlah itu sama dengan kosong, maka diinputkan di alert atau di pop itu tidak boleh kosong. Jadi nanti nilai itu akan dikembalikan lagi. Jadi nggak bisa ya untuk melanjutkan ke bawahnya itu tidak bisa. Seperti halnya di Python juga seperti itu. Namun ini di HTML. Nah, kita lanjutkan. Let total itu sama dengan harga ini untuk penjumlahnya dikali jumlah. Lalu kemudian kita kasih dolar lagi. Ini memang code-nya seperti ini. Mohon maaf aja. Gak ribet soalnya. Lupa saya kasih ini string di sini. Nah, kemudian jika totalnya sudah, kita kasih teks di sini. Nah, setelah itu kita taruh total harga. Total harga. Itu kita kasih RP string plus total ya, barulah kita kasih buka kurung di sini, tutup kurung diisi. Baru bisa. Nah, waktunya kita uji coba.
Kita uji coba ya. Bentar, ini kita tak pause. Oh, name share, gimana name share? Oh, iya, iya, iya. Bentar, bentar, bentar. Mana ini? Pause terlebih dahulu deh. Bisa bejir. Oh, bentar, bentar. Nah, kita akan resume. Kita share dulu bagian ini. Nah, sudah kelihatan. Oke, jadi kita akan tekan login. Jadinya seperti ini. Coba kita ketik pip passwordnya sini tujuh. Ini kan login berhasil. Kita akan klik OK. Nah, ini dashboard saya. Ya, otomatis akan masuk ke dashboardnya ini. Ya, ini kurang bagus. Soalnya eh, belum saya perbaiki sih. Harusnya bisa ini saya kasih pewarnaan juga tadi. Mumpung mungkin ada yang error, tapi ya insya Allah saya akan lanjutkan lagi. Hmm, nah, yang satunya ya, yang satunya kita kasih di kasir. Nah, di kasir ini menu. Oh, waduh, waduh, waduh. Stop dulu deh. Apa ini kasir, Bang? Folder, open folder.
Folder. Ah, password. Nah, kita coba cek lagi ya di bagian ini, bagian ini deh, login. Jadi sudah saya perbarui. Nah, masih username. Ini sebetulnya tujuh. Coba ganti, oke. Jadi kita tengahkan ya. Kemudian kita coba yang satunya. Tadi kan sudah berhasil. Eh, kita coba yang satunya, yang kasir. Di sini. Kelihatan nggak di sini? Oh, nggak kelihatan ya? Ya ini kita, maaf tadi tadi dari awal nggak kelihatan. Nah ini yang nota warung. Ya kita itu nota warung dulu. Time instan. Kita jumlahkan tiga. Kita hitung. Oke pasti 9.000 kan? Karena tiga kali. Tadi nggak gitu. Waduh, aku lupa itunya. Maaf, maaf. Ya, kita ke ini. Nah, oke, oke. Nah, kita share lagi. Maaf, di bagian filenya, di bagian file login, kita share lagi. Maaf, saya lupa kalau menggunakan ini tuh gitu. Nah, kita langsung aja, nggak lama-lama. Mepet ini waktunya. Nah, ini loginnya berhasil kan? Muncul keterangan berhasil.
Harusnya muncul. Waduh. Nah, ini muncul dashboard saya. Oke, sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telat kali.